Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya meninggal dunia, bagaimana kehidupan para sahabat? Apakah mereka menjadi semakin baik? Menjadi semakin baik, tidak ada kemunafikan, tidak ada kefasikan, atau justru malah sepeninggalnya Rasul, para sahabat malah semakin jauh daripada agama. Untuk menjawabnya, kita bisa merujuk beberapa literatur. Di sini kita harus melihat bagaimana kesaksian para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Rasul. Apakah mereka menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih buruk? Kita punya kitab namanya Muwatta, Al-Muwatta, Muwatta Malik. Kemudian kita akan lanjutkan kepada Sahih Bukhari. Ini kita bacakan Muwatta lebih awal karena Muwatta lebih tua daripada Sahih Bukhari. Di sini ada kesaksian yang sangat mengagetkan ya. Di kitab Muwatta, jaringan nge-lag atau bagus nih? Jaringan saya. Sudah aman nggak nih? Sudah bagus ya? Oke. Udah mulai lancar. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Bagus. Udah. Oke ya. Oke. Tadi kita bertanya bagaimana kehidupan para sahabat Nabi pasca Rasul wafat, ya kan? Di sini disebutkan di dalam Al-Muwatta Malik. Di sini Wahaddatsani Yahya an Malik an ammihi Abi Suhailin bin Malik an abihi annahu, ini dari bapaknya Suhail, Nabi, dia seorang sahabat Nabi, qala ma a'rifu syai'an mimma adraktu alaihi nas illa nida bis shalah. Kami tidak tahu apa-apa lagi dari ini ajaran, ini syariat, kecuali masih ada panggilan salat. Ya. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat kesaksian daripada sahabat Anas bin Malik. Ya, kesaksian Anas bin Malik yang mana beliau juga bersaksi bahwa kehidupan pasca meninggalnya Rasul itu sangat jauh daripada ajaran yang benar. Bahkan mereka telah melakukan intervensi yang gila-gilaan. Di sini di dalam kitab Sahih Bukhari ya, juz 1 Al-Mujalladul Awal cetakan Darul Fikar, tepatnya pada bab babu tarji'in shalah an waqtiha. Sejamai. Sudah lancar kan, Gus? Dihapus. Udah, ini udah. Karena pakai lancar pakai data nih. Wah, ini udah lancar semuanya. Oke ya. Mulai dari bab tadi riwayat Anas bin Malik. Tayyib. Anas bin Malik. Ini kesaksian Anas bin Malik dan sering sekali saya ulang-ulang ini. Kata Anas bin Malik, ma a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah qad duyi'at. Saya sudah tidak tahu apa-apa lagi dari ajaran-ajaran yang ada pada masa Nabi kecuali ini sholat. Dan sholat ini pun sudah disia-siakan. Tayyib. Apa sih yang dimaksud sholat disia-siakan? Nih hatta
hatta dalam urusan sholat pun Gus, itu pemerintah sudah melakukan intervensi ya. Nih, di dalam kitab Fathul Bari fi Syarhi Sahihul Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kita temukan salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh dorang-dorang itu, Gus. Nih, ya. Dari sini waqad kana as-sahabatu, ya, waqad kana as-sahabatu wat-tabi'una ma ulaika adh-dhalama fi jahdin jahid la siyama fi ta'khiri as-salati an miqatiha, ya. Hatta salat pun mereka intervensi. Bahkan mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Wa kanu yusallunal jum'ata fi akhiri waqtil asri. Mereka salat Jumat di akhir waktu asar. Fakana aktsaru man yaji'u ilal jum'ati yusalli adh-dhuhra wal 'ashra fi baitihi. Jadi kebanyakan mereka yang datang ke masjid itu sudah sholat zuhur dan asar di rumahnya. Thumma yaji'u ilal masjid, kemudian datang ke masjid taqiyatan lahum, karena mereka bertakiyah. Ya, jadi takiyah itu bukan ajarannya Syiah ya, ini ajaran dari para sahabat Nabi dan tabi'in. Ya. Ajaran sahabat dan tabi'in itu adalah taqiyah. Kenapa taqiyah? Karena kalau tidak taqiyah hilang nyawa, bos. Ya, jadi kalau ada Syiah masih bertaqiyah di Indonesia, berarti ya bukan salahnya Syiah, yang salah itu adalah kita tidak menjadi tetangga yang baik atau orang yang baik terhadap Syiah. Ya. Dan taqiyah itu, saya ulangi lagi, dilakukan oleh sahabat dan tabi'in karena memang takut kepada penguasa. Nih, saya ulangi lagi. Waqad kana as-sahabatu wat-tabi'una maulaika adh-dhalamati fi jahdin jahid la siyama fi ta'khiri as-salati an miqatiha. Wa kanu yusalluna al-jum'ata fi akhiri waqtil asri fakana aktsaru man yaji'u ilal jum'ati yusalli adh-dhuhra wal 'ashra fi baiti thumma yaji'u ilal masjidi taqiyatan lahum. Wa minhum man kana idza dhaqa waqtus salati wa huwa fil masjidi aw ma'a bis salati khosyatal qatli. Oke, ya. Ini tambahan lagi, berarti taqiyah itu ajarannya para sahabat dan tabi'in yang termasuk khairul qurun. Khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi kurun terbaik itu mereka mengamalkan taqiyah. Tayyib. Ini sebagai bukti bahwasanya agama kita betul-betul sudah dirubah. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, kesaksian daripada Huzaifah ibnul Yaman, yang mana beliau bersaksi bahwa kemunafikan yang ada pada zaman beliau lebih mengerikan daripada kemunafikan yang ada pada saat Ar-Rasul masih hidup. Di manakah itu? Ini bisa kita lihat di dalam Sahihul Bukhari. Ya. Ini Sahih Bukhari, Al-Mujalladur Rabi', ya, cetakan Darul Fikr. Oke. Nih. Allahul Musta'an. Ya. Ini
An Hudzaifah ibnul Yaman, dari Hudzaifah ibnul Yaman, qala, berkata, innal munafiqina al-yawma syarrun minhum ala ahdin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kanu yawma idin yusirrun wal yawma yajharun. Sesungguhnya, ini Hudzaifah kalau ngomong itu harus dipercaya ya. Sesungguhnya kemunafikan hari ini lebih buruk daripada yang ada pada zaman Nabi. Di zaman Nabi mereka munafiknya mah sembunyi-sembunyi, tapi di hari ini mereka munafiknya secara terang-terangan. Terang-terangan kemunafikan mereka, tidak malu-malu lagi, tidak segan-segan lagi mereka tampakkan kemunafikan. Oke. Allahul musta'an. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.